warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi rahimahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Adab tentang masalah al-adab sampai bab al-wasa'ati bil jari, bab wasiat kepada tetangga. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatiku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini masih ada kaitan dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 36 yang berkaitan dengan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim-muslimah. Dan ini yang juga disebutkan secara berurutan oleh Imam Al-Bukhari. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Wa bidil qurba, kepada karib kerabatmu. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi, dan agar engkau berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab menyebut pertama kali wajibnya berbakti kepada orang tua. Kemudian kepada karib kerabat. Ya, silaturahim kepada karib kerabat. Kemudian kepada orang-orang yang lemah. Di antaranya anak yatim dan fakir miskin. Dan sekarang hak yang keenam seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa 36 tadi, yaitu berbuat baik kepada tetangga sampai
kata Rasul SAW, malaikat Jibril terus mewasiatiku untuk berbakti, berbuat baik kepada tetangga. Karena pentingnya muamalah yang baik dengan tetangga, sampai Jibril terus membisikkan, menyeru untuk seseorang berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan kata Rasul hampir-hampir, seolah-olah ini sekedar seandainya. Sampai-sampai kata Rasul, aku mengira tetangga itu mewarisi harta warisan tetangganya yang meninggal. Meskipun itu tidak terjadi. Cuma ini sekedar penegasan, penekanan. Hak tetangga itu luar biasa. Dan sudah pernah kita sampaikan, tetangga ada 3 golongan. Tetangga ada 3 macam. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak yaitu tetangga yang non-muslim, yang kafir. Dia wajib tetap dihormati, berbuat baik kepadanya. Seorang muslim kalau punya tetangga yang non-muslim, maka wajib untuk berakhlak yang mulia kepadanya. Apa di antaranya? Jangan dia tidak mengganggunya. Jangan dia berbuat baik. Apa yang bisa dia bantu, dia bantu. Meskipun sudah kita sampaikan, ini kalau dalam urusan dunia. Adapun urusan agama, urusan perayaan mereka, kita lakum dinukum waliyadin, ada batasannya. Namun urusan dunia, silakan berbuat baik kepada tetangga yang kafir tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu bermuka yang baik, bermuka yang berseri-seri ketika bertemu dengan tetangga meskipun yang non-muslim. Kemudian tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang dia muslim tapi bukan kerabat kita. Dia punya hak atas kita. Hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Double haknya. Kemudian yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak. Tetangga muslim dan dia kerabat kita. Maka dia punya hak 3. Yang pertama hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat. Yang intinya bagaimanapun status tetangga tersebut, maka secara hukum asal wajib setiap muslim muslimah berbuat baik kepadanya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasul dalam hadis berikutnya, Imam Bukhari mencantumkan bab ismi malam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Bab dosanya orang yang suka mengganggu tetangganya. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah dosa yang akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Dan sudah kita sering sampaikan, ibadah kepada Allah itu bukan hanya ritual sholat, puasa, umroh, sedekah. Di antara ibadah itu berbuat baik, bermuamalah yang baik kepada orang lain, di antaranya kepada tetangga. Lawannya, kalau dia tidak berbuat baik kepada tetangga, dosanya ini sangat luar biasa besarnya. Sampai kata Rasul, an Abi Shuraih radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasul mengatakan, demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Rasul ulangi 3 kali. Dengan sumpahnya beliau tadi. Qila wa man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang engkau maksud tersebut? Qala, Rasul mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang selalu mengganggu tetangganya. Yang tetangganya tidak pernah merasa aman dengannya. Entah lewat ucapannya,
entah lewat perbuatannya. Naudzubillahi min dzalik. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, yang pertama, Rasul SAW menegaskan wajibnya berbuat baik kepada tetangga dan melarang menyakiti tetangga dengan 3 penegasan. Yang pertama dengan sumpah beliau, wallahi, demi Allah. Kemudian Rasul mengulangi 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, la yu'min, tidak beriman. Di sini ada 2 penafsiran ulama, diantaranya oleh Imam An-Nawawi. Kalau orang itu menghalalkan menyakiti tetangganya, itu maknanya la yu'min, betul-betul kafir, keluar dari Islam. Artinya menghalalkan yang diharamkan. Sepakat kalau menghalalkan yang diharamkan Allah kafir. Orang menghalalkan minuman keras kafir. Ini kaidah secara umum. Kata-kata la yu'min, tidak beriman, bisa jadi keluar dari Islam kalau orang itu menghalalkan. Tidak apa-apa, halal mengganggu tetangga misalnya. Padahal jelas Islam melarang. Maka ini masuk ke dalam kategori menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat. Atau makna yang kedua, dia tidak menghalalkan, tapi dia mengganggu dengan perbuatannya. Sama dengan pelaku tadi minuman keras. Dia meyakini minuman keras haram, maksiat, dosa. Cuma karena hawa nafsu dia meminumnya. Dia masuk kategori ahli maksiat, tidak keluar dari al-Islam. Demikian pula di sini kata-kata la yu'min, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Namun intinya sekali lagi Rasul menegaskan bagaimana larangan Islam kalau orang itu mengganggu tetangganya. Sampai diulangi 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang selalu mengganggu tetangganya. Apalagi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang dan juga apalagi yang banyak diviralkan. Orang punya mobil mungkin bisa lebih dari 1 sekarang, luar biasa. Sugih-sugih lagi. Apa yang terjadi akibatnya? Kampung jadi lahan parkiran. Apa yang terjadi? Ribut dengan tetangga. Rumahnya tetangga dijadikan parkiran mobil pribadinya. Tetangga mau lewat tidak bisa. Tetangga mau keluar terganggu. Meskipun kalau dengan kata-kata, nanti kalau keluar tolong beritahu saya. Masa tiap keluar harus paham ya? Kadang titip mobil tapi tiap waktu di situ. Dengan alasan nanti kalau tetangganya mau keluar, suruh beritahu dia biar dia minggirkan tetap mengganggu. Ini sekali lagi terkadang manusia dengan egonya lupa dengan adab Islam yang sangat mulia. Mengganggu tetangganya dengan adanya tadi parkiran mobil yang sembarangan. Apalagi kalau malam-malam misalnya datang langsung taruh di depan rumah tetangganya. Dia nggak mikir bagaimana seandainya tetangganya ada kondisi kritis. Bahkan sering terjadi juga. Ditaruh mobilnya dia tinggal keluar. Wallahu a'lam kemana orangnya. Tetangganya nyari-nyari. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering terjadi terutama di perkotaan. Maka seorang muslimah yang bijak harus betul-betul berakhlak, beradab Islami. Karena sekali lagi ini bukan sekedar urusan dunia, namun ini ada urusan dengan akhirat. Karena ini dosa besar kata para ulama berdasarkan sabda Rasul. Karena di antara definisi apa itu dosa besar, kalau ada kata-kata tidak beriman. Sekali lagi, dosa besar bukan hanya berzina, berjudi, mengganggu tetangganya. Itu sudah kategori dosa besar. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Demikian pula mengganggu tetangga dengan lisan, dengan ucapan. Apalagi sudah jadi rahasia umum terkadang hasad, iri dan dengki. Tetangganya beli AC baru, dia yang kepanasan. Bukan karena kena odornya, namun karena hasad, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Tetangganya mungkin tambah kaya, dia tambah ke bawah. Maka terkadang ada kecemburuan sosial, ada iri dan dengki, kemudian muncul dengan lisannya.
nyinyirannya, caci makiannya, tuduhan-tuduhan, enggak ini korupsi, enggak. Misal dari mana Anda tahu? Ya, sekali lagi mengganggu tetangga entah dengan perbuatan, dengan ucapan, ini bagian daripada dosa besar. Kata para ulama, di antaranya berdasarkan hadis ini Rasul mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian bab berikutnya masih ditekankan lagi wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Bab man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Bab barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu, menyakiti tetangganya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Sekali lagi hadis-hadis tentang masalah berbuat baik kepada tetangga, haramnya menyakitnya sangat banyak. Maka seorang muslim muslimah selayaknya betul-betul memahami akan hal ini dan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah, agar manusia betul-betul paham ini perintah Allah berbuat baik kepada tetangga. Demikian pula dia ingat hari akhir. Kalau dia menyakiti tetangga, sampai naudzubillah min dari tetangganya gak betah, gak kerasan, pindah misalnya, jangan senang dulu. Belum selesai urusannya, di hari kiamat ada pengadilan akhirat. Sekali lagi hati-hati, ittaqil dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Sekali lagi, jangan senang kalau tetangganya pindah karena nggak nyaman dengannya, nggak betah karena ulahnya, selalu mengganggu dengan ucapan, dengan perbuatannya. Sekali lagi, nanti di hari kiamat akan ada pertanggungjawaban, akan ada al-qisas. Seperti yang Rasul sabdakan, atadruna mal muflis fikum. Apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa shamin wa shadaqah. Orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Luar biasa rajin ibadah. Wa qasyata mahada, namun dia suka mencaci maki saudaranya tanpa hak. Wa qadhafa hada, menuduh saudaranya tanpa hak. Wa akhadha mala hada, mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa daraba hada, memukul orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darah orang yang tanpa hak. Maka kata Rasul, kebaikan orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis, sebelum selesai kisosnya, yang dizalimi akan diambil kejelekannya dan diberikan kepada yang berbuat zalim, dan dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Sekali lagi, ini bukan masalah sepele. Kalau mendolimi orang luar saja, mendolimi orang yang nggak kita kenal, mendolimi orang di jalan misalnya nggak kita kenal, itu dosa. Apalagi mendolimi tetangga, apalagi yang sudah puluhan tahun bersebelahan rumahnya. Maka sekali lagi, seandainya pun sampai tetangga tersebut nggak betah dengan kelakuannya, kadang mendengarkan media televisi ataupun radio dan sebagainya dengan suara keras, nggak tahu siang, nggak tahu malam, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahami oleh seorang muslim muslimah. Apalagi kata Rasul, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Kemudian kata Rasul lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Ini berlaku untuk semua kondisi, apalagi tadi terhadap tetangga. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam awal-awal bab adab menyebutkan 6 adab yang harus dilaksanakan setiap muslim muslimah. Adab berbakti kepada orang tua, adab berbuat baik kepada karib kerabat, adab berbuat baik kepada yang lemah termasuk dalamnya anak yatim, fakir miskin, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Dan dalam ayat diperinci tetangga yang ada tali kekerabatan ataupun yang tidak ada tali kekerabatan. Kalau dalam surat An-Nisa 36 itu selain tauhid tadi ditambah dengan 6 adab tadi ada 7, kemudian adab kepada pasangan suami atau kepada istri. Ini juga wajib berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan wal jaridil kurba wal jaril junmi wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi di antara tafsir para ulama pasangan kita. Jangan seorang muslim muslimah itu bisa berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabatnya. Namun nggak bisa berbuat kepada pasangan hidupnya yang sehari-hari atau tiap hari bersamanya. Ini keliru. Dia bisa berbuat baik kepada temannya, kepada orang lain, namun terkadang berbuat jahat kepada pasangan. Ini keliru. Allah tetap mewajibkan berbuat baik kepada pasangan, suami ataupun kepada istrinya. Wal jalidil qurba wal jalil junubi wasahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aimanukum. Bahkan sudah kita sampaikan juga, Allah mewajibkan berbuat baik bahkan kepada hewan ternak wa ma malakat aimanukum. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, bab kullu ma'rufin shadaqatun. Bab setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Kata ulama ketika menjelaskan apa arti al-ma'ruf, kata beliau, ma'urifa bi'adillati syara' annahu ma'rufun au hasan. Yang dikatakan ma'ruf adalah yang diketahui dengan dalil syariat itu termasuk bagian daripada yang baik atau albir. Kita kalau mengatakan ini baik atau tidak harus betul-betul ditimbang dengan timbangan syariat. Sekali lagi harus ditimbang dengan timbangan syariat. Tidak bisa mengatakan ini baik hanya sekedar karena ini kebiasaan orang di sekitar kita. Kalau di kampung misalnya orang lagi ngumbi-ngumbian, tahu ngumbi-ngumbian? Ini kalau bahasa Surabaya itu minum-minuman apa? Keras, termasuk kebaikan nyodorkan ke yang lewat. Nah, ini nggak baik, monggo, Kalau di kampung-kampung tersebut itu suatu kebaikan, namun dalam syariat nggak baik, dan seterusnya, Sekali lagi, yang baik itu kalau yang memang dikatakan baik oleh syariat, bukan oleh pendapat sebagian orang. Intinya kata Rasul SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Artinya ada pahala. Bahkan kata Rasul SAW, wa fi bud'i ahdikum shadaqah. Bahkan ketika Anda menggauli istri Anda itu sedekah, ada pahalanya. Kenapa demikian? Yaitu karena menghindari dari perbuatan keji, dari perbuatan maksiat. Demikian pula kita memberi nafkah kepada keluarga kita, anak dan istri. Memberi uang belanja dan sebagainya. Niatkan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong saudara kita, membawakan barangnya kalau dia misalnya berat, sedekah. Artinya ladang pahala dalam Islam sangat banyak. Bukan sekedar salat, puasa, zakat, haji atau umrah. Namun lebih dari itu.
kita tersenyum kepada saudara kita. Rasul mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhi sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Banyak ladang-ladang pahala. Kita mengucapkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah. Sekali lagi, tidak ada alasan saya nggak bisa beribadah karena sibuk dari kita membantu saudara kita di kantor ataupun kita memberikan apa yang kita bisa berikan dari kebaikan, pahala. Sekali lagi, pahala amal ibadah bukan hanya ritual-ritual ibadah dalam rukun Islam yang 5, namun lebih dari itu. Yang penting itu ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun ibadah-ibadah yang dikarang-karang oleh manusia sendiri tanpa ada dalil syariat, itu nggak berpahala, malah menjadi dosa. Salat duhur 10 rakaat, boleh enggak? Ya? Kalau secara akal-akalan kan, kalau 4 rakaat saja dapat banyak pahala, apalagi kalau akal. Tapi kalau Islam bukan dengan akal. Islam, kata Ali bin Abi Thalib, dengan dalil. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfal khufi aula bil masi min a'la." Seandainya agama dengan akal, maka yang lebih layak dibasuh ketika pakai sepatu, ketika wudhu yang di bawah. Itu kalau pakai akal. Namun agama Islam bukan dengan akal, dengan dalil. Maka yang dibasuh oleh Rasul yang di atas. Intinya bahwasanya kebaikan itu mendatangkan pahala, apalagi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Bab berikutnya, bab ar-rifqi fil amri kullihi. Bab berlemah lembut dalam segala hal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala hal. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, berlemah lembut kepada orang tua, termasuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kata Allah, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan engkau mengatakan uf, atau kalau bahasa kita atau ada kata-kata kasar kepada orang tua, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Demikian pula wajib berlemah lembut kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada pasangan tadi, suami atau kepada istri. Ini adalah apa? Bagian daripada ar-rifq. Namun perlu disampaikan, dalil ini bukan hanya satu, ada banyak. Maka ketika dijamakkan oleh para ulama, Islam itu tidak selalu lemah lembut terus, tapi terkadang perlu asyiddah, keras, namun wajib ditempatkan pada tempatnya. Contoh, dalam misalnya berdakwah, Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara al-hikmah, dengan lemah lembut. Kemudian kata Allah, wal mau'idatil hasanah, dengan mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah itu dengan disampaikan ayat-ayat ancaman, ayat-ayat pujian ataupun tentang pahala. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian Rasul SAW diperintahkan oleh Allah, wahai Nabi, berjalan melawan orang kafir, waghlud, dan keraslah kepada mereka. Para sahabat Rasul disifati oleh Allah, dipuji oleh Allah dengan sifat mereka asyidda alal kufar. Mereka keras terhadap orang kafir. Apa arti ini semuanya? Dalam Islam tidak selalu lemah lembut, tidak selalu keras, namun harus bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh, anak misalnya, dalam mendidik anak secara asal harus dengan lemah lembut. Tapi kalau ada hal yang memang itu menyimpang, harus dikerasi. Meskipun tidak sampai mencederai. Makanya Rasul bersabda, "Muru auladakum bis-salati li sab'in." Perintahkanlah anak kalian salat ketika sudah usia 7 tahun.
Ya, usia 7 tahun anak diperintah sholat, tapi jangan dipaksa. Ya, kalau nggak bangun subuh siram air, jangan. Ya, cukup dinasehati, diperintah. Namun kata Rasul, ya, wadribum aleli asrin. Kalau sudah usia 10 tahun nggak mau sholat, baru dikerasi, dipukul, tapi nggak sampai melukai, mencederai. Apa arti ini semuanya? Dalam Islam ada alin, ada lemah lembut, itu hukum asalnya. Ya. Namun kalau memang nggak bisa, harus dengan asyiddah. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasul, oleh para sahabat Rasul. Contoh, Rasul ketika mendapati orang Arab Badui masuk ke masjid kencing, ya, Rasul nggak memarahi, cukup Rasul memerintah sahabat untuk bersihkan air kencingnya dengan istilahnya siram air. Ini lemah lembut, tapi beda ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul, protes kepada Rasul, ya Muhammad adil, wahai Muhammad berlaku adillah, yaitu dalam membagi harta rampasan perang. Rasul nggak lemah lembut seperti ketika menghadapi orang Arab Badui. Rasul langsung mengatakan, wayhak waman ya'dil ilam adil, celaka kamu. Ya, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku nggak berlaku adil? Artinya apa tadi? Dalam Islam tidak selalu lemah lembut, tidak selalu keras, namun menempatkan dua-duanya pada tempatnya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan, al-khawarid kilabu ahli nar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Kata-kata anjing itu kalau dalam bahasa secara resminya keras atau lemah lembut. Kalau beda bahasa gaul beda lagi kan. Namun bahasa secara umum ini luar biasa keras. Rasul mengatakan kelompok khawarid. Kelompok khawarid ini mbahnya kelompok teroris. Rasul katakan mereka ini anjing-anjing neraka. Keras Rasul. Pernah suatu saat seorang sahabat Rasul jadi imam sholat. Lama ngimaminya. Sebagian ada yang bahkan keluar dari jamaah karena nggak sanggup. Apa Rasul SAW katakan? Afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah engkau ini pembuat fitnah? Lemah lembut atau keras? Keras. Ya, sekali lagi, ini Rasul SAW terkadang keras, dalam kondisi tertentu. Dan sekali lagi kata para ulama, ini menunjukkan Islam, Rasul tidak selalu lemah lembut, namun memang hukum asalnya dalam segala sesuatu lemah lembut. Tapi kalau memang perlu ada keras, harus keras. Nah, lanjut atau soal jawab? Baik, silakan kalau ada yang mau tanya, tafadhalu. Silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bertanya mengenai misalnya kita mau mengadakan walimah, jadi kita ingin mengundang tetangga gitu. Ada batasan nggak sih tetangga itu jaraknya berapa? Ada yang berpendapat 40 rumah dari rumah kita, ada juga yang berpendapat kalau nggak salah Abi Thalib itu menyampaikan sejauh suara kita memanggil gitu. Nah itu yang kita pakai yang. Baik, yang pertama wallahu taala alam, memang tidak ada nas yang istilahnya sharih yang terang benderang batasannya itu apa. Cuma yang lebih saya pakai yang berkaitan dengan al-uruf, kebiasaan. Sampai mana tetangga itu. Karena antara kampung kita dengan desa itu beda. Desa itu bisa sampai mungkin 1 kilo dianggap tetangga. Kalau di perkotaan kan agak berbeda. Jadi sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tapi kalau kita mampu, kita undang semua satu kampung, nggak ada masalah. Meskipun nggak dikatakan tetangga pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita memang pas-pasan, kita sesuai kemampuan, kita bisa mengundang misalnya cuma 50 keluarga yang memang diutamakan yang paling dekat dan dekat dengan kita. Itu yang paling utama. Jangan sampai yang bisa jaraknya 1 kilo kita undang, yang cuma 100 meter kita nggak undang. Sekali lagi yang lebih diutamakan al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Namun tadi kalau memang kita mampu, kita undang semuanya,
kenapa tidak? Wallahu ta'ala. Cuma sekali lagi memang batasannya tidak ada nas yang sharih, namun tadi ini kembali kepada al-uruf kebiasaan masyarakat setempat. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Cukup? Tafadhol. Tetangga kita ada yang meninggal, tapi meninggalnya di pulau lain gitu lah. Nah, itu ada kewajiban nggak untuk tetangganya melakukan sholat gaib? Taib, ini berkaitan dengan sholat gaib, ini bukan hanya tetangga, namun berkaitan dengan semua perkara yang mirip dengan itu. Yang rojeh, yang wallah alam saya pegangi sampai detik ini, bahwa sholat gaib itu hanya disyariatkan ketika ada seorang muslim meninggal di negeri kafir yang tidak ada orang muslimin yang mensolati jenazahnya. Karena apa? Dalilnya memang seperti itu. Ya, awal kali sholat gaib berkaitan dengan kisah Raja Najasyi, seorang raja yang masuk Islam di negara kafir, yang mana orang-orang terdekat pun nggak tahu dia sudah masuk Islam. Ketika dia meninggal, Rasul di kota Madinah, Allah turunkan wahyu, ada saudaranya yang muslim meninggal di negeri kafir, nggak ada yang sholati. Maka beliau sholat gaib dengan para sahabat. Jadi sholat gaib itu Rasul syariatkan, Rasul contohkan dalam kasus yang seperti ini. Nggak ada yang lain. Maka pendapat yang rajih yang kuat, bahwasanya sholat gaib hanya untuk orang muslim yang meninggal di suatu tempat, nggak ada yang mensolati jenazahnya. Adapun kalau di pulau itu sudah ada yang mensolatinya, nggak ada kewajiban, nggak ada syariat sholat gaib, cukup doa. Paham? Wallahu ta'ala. Kalau nggak tahu, ya sudah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya sekarang alhamdulillah sudah tahu kan? Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Silakan. Terkait berbuat baik dengan orang lain misalnya. Nah, ketika kita berbuat baik, kemudian orang lain ini seperti menjagakan gitu misalnya. Nanti minta bantuin aja. Itu jaga iya. Seperti apa? iya. Kita bisa ya nanti merasa. Baik, ya jazakallah ya. Ya, memang ada sedikit yang perlu diperinci. Seperti yang kita sampaikan tadi, dalam masalah berbuat lemah lembut, keras, ini harus kita bisa menempatkan pada tempatnya. Kapan orang itu bisa dialusi, kapan orang itu bisa dikerasi. Ya, sekali lagi, nggak selalu lemah lembut, nggak selalu keras. Lihat ya sikonnya dan ya penempatannya yang harus tepat. Sama dengan tadi, kita berbuat baik itu kepada siapa dulu. Ya, misalnya ada orang lagi cekcok, pinjam pisau boleh kita pinjami dengan alasan berbuat baik, kan dia pinjam, dia minta tolong, kita tolong. Tolong apa dulu? Dia pinjam pisau lagi cekcok, wahaya kita. Paham ya? Beda kalau ada orang lagi mau menyembelih kambing, pinjam pisau kita kasih. Sama dengan itu. Kalau ada orang tadi jaga kita, nanti akhirnya dia malas bekerja, maka kita stop. Intinya kita kasih kailnya saja, biar dia yang mancing. Sama dengan ini problem yang juga banyak, masalah utang piutang. Ya, utang piutang itu dalam Islam tidak diharamkan, tapi juga dibebaskan tanpa aturan. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang utang piutang. Untuk menjaga persaudaraan antara kaum muslimin. Bahkan yang lebih parah lagi, antara orang pengajian. Sudah utang, hilang. Ya, dapat uangnya sudah menghilang. Nanti kalau ketemu, senjatanya afwan. Ya, ini banyak kasusnya. Hati-hati ya, sekali lagi, harus kita juga paham kepada siapa kita berbuat baik, di antara masalah utang piutang. Ya, bahkan kata para ulama dan Syekh Utsaimin misalnya, ini juga masalah memaafkan. Ya, contoh yang kita buat kasus tadi, orang utang. Kita tahu orang ini kalau nggak utang gatel istilahnya. Ya, hobinya utang meskipun untuk yang nggak prinsip. Ya, kalau sudah utang susah bayarnya. Nah, orang seperti ini jangan dimaafkan. Kalau kita sanggup, kita kejar sampai dia bisa bayar. Paham ya? Jangan alasan kan Islam menyuruh kita memaafkan. Lihat dulu perinciannya.
Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memberikan maaf dan memperbaiki. Kalau kita maafkan, ya sudahlah, nggak usah dibayar. Oh, cari mangsa lain dia. Cari korban lain dia. Maka jangan dimaafkan. Paham ya? Jadi sekali lagi, pembahasan yang kita bahas ini terkadang ya ada perincian yang harus kita pahami. Seperti tadi, Rasul mengatakan Allah suka dengan kelemah lembutan dalam segala urusan. Ini bukan satu-satunya hadis. Hadis yang lain, prakteknya Rasul, bagaimana kerasnya Rasul. Ya, sekali lagi harus digabungkan. Sama dengan tadi, iya, asalnya itu kita harus berbuat baik kepada orang. Tapi dalam ya ayat tadi, di antara masalah memaafkan, harus kita tahu. Kalau kita maafkan, orang yang jadi baik, kita maafkan. Kalau orang itu kita maafkan, jadi ya lebih parah, jangan dimaafkan. Paham insya Allah ya. Jadi juga sama tadi. Kalau misalnya orang itu suka minta-minta ke kita, ya kalau kita beri dia jadi pemalas, gak usah. Mungkin sekali dua kali sudahlah selesai. Setelah itu, ya suruh cari maisha sendiri. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Cukup? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.